Xiao Chun, Anda pergi dulu, saya tahu. Rumah Anda sangat besar. Ini adalah kepala pelayan. Saya tidak bisa pertama kali bertemu Anda langsung bilang kalau kami punya villa. Ada kepala pelayan koki supir. Anda adalah putri tuan tanah. Anda janji padaku nanti ketemu orang tuaku. Jangan marah, jangan juga ngomong yang tidak enak ya. Kenapa saya harus marah? Saya sudah dapat orang kaya. Cepetan, jangan bikin orang tuamu nunggu lama. Bisa nggak sih jangan kayak orang yang belum pernah lihat dunia? Benar-benar rumah mewah. sudah pulang. Xiao Fu datang tanteku. Tante Kuo. Ini ibuku. Lau Meng Xiao Fu sudah datang. Ayah. Manajer Kuo. Anda berdua adalah orang tua Xiao Chun. Betul. Mari kita kenalan lagi. Nama saya Meng Liting. Anda adalah pendiri dan direktur grup Shangge. Orang terkaya di Cina peringkat 113 Meng Liting. Itu hanya gelar kosong. Kalian berdua ke dapur siapkan makanan. Saya mau minum beberapa gelas dengan sekretaris Su. Pergi saja. Saya tidak pergi, Anda pergi dulu, saya menyusul. Saya akan melihat Anda selesaikan bicara dulu baru saya pergi. Xiao Fu. Ayo Xiao Fu ke sini. Duduk di samping ayahku. Anak perempuanku ini sudah terlalu dimanja. Anda tenang, saya tidak akan memanjakannya lagi. Maksud saya nanti. Saya tidak akan membantu Anda terus memanjakannya. Jangan menyela bicara yang penting. Sekretaris Su ini cuma salah paham. Saya hanya ingin sebagai pihak ketiga untuk melihat pemuda yang disukai anakku dalam lingkungan seperti apa hidup dan tumbuh. Bagaimana sebenarnya karakter seseorang? Kamu bisa mengerti perasaan orang tua kan? Bisa mengerti, bisa mengerti. Anda menyelidiki saya itu wajar. Ya bagus-bagus. Ayah saya merasa dia menyembunyikan identitasnya dari Anda. Sangat tidak menghormati dan tidak sopan. Dia ingin meminta maaf kepada Anda, benar kan, Ayah? Benar. Tidak perlu minta maaf, saya bisa mengerti. Wajar saja. Lihatlah Sekretaris Su. Tuan mengikuti kemauan tamu. Ani juga bentak penghormatan kepada TMU. Ya sudah begitu saja. Jangan Direktur Meng begini. Arahan yang Anda berikan kemarin benar-benar luar biasa. Desain renovasi ini hampir selesai. Kita bisa segera memulai pembangunan, tapi saat ini kami menghadapi sedikit masalah. Semoga Anda bisa membantu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Beginilah, dana renovasi kami ada masalah. Jika Anda berkenan, apakah bisa? Tidak bisa, kenapa kamu? Xiao Chun. Uang itu kecil, proyek ini penting. Warga desa sedang menunggu berapa biayanya. Tidak ada uang, tidak ada sepeser pun. Saya. Xiao Chun. Pertama kali datang ke rumah saya langsung meminjam uang, apa kamu tidak punya harga diri? Apa hubungannya dengan harga diri? Saya hanya ingin menghilangkan kecanggungan. Saya terus membicarakan pekerjaan dengannya, lihat. Kamu mengarang lagi sejak masuk. Pandanganmu sama seperti uang itu, saya peringatkan kamu. Saya adalah saya, ayah saya adalah ayah saya. Ayah saya yang kaya ini tidak bisa diandalkan, sangat berbahaya. 300.000 yuan bagi keluarga Anda itu apa? Tapi bagi warga desa Fuchun Shanju dan Sujiatang, ini sangat penting. Tidak bisa lihat, ayah saya tadi setuju dengan mudah. Pasti ada masalah meski saya tidak yakin apa yang ada dalam pikirannya, tapi saya yakin jika Anda berhubungan dengannya, dia akan menghancurkan Anda. Ayahmu begitu menakutkan ya? Lihat, tidak ada orang, saya tidak akan menjadi orang kaya yang tidak berperasaan, memanfaatkan keluargamu. Kamu tidak mengerti ayahku, dia sangat menakutkan.
Xiao Fu tampak seperti anak yang jujur. Mengapa dia meminjam uang darimu saat pertemuan pertama? Ini aneh. Penduduk desa ya. Anak Xiaon ini. Mengapa dia berpihak pada orang lain? Saudara muda Su. Kamu telah berusaha sepenuh hati untuk masa depan penduduk desa Shutong. Aku sangat tersentuh oleh usahamu. Aku sangat menghargai pemuda sepertimu. Ini adalah rencana renovasi dan gambar konstruksi penginapan Tuan Chao. Lagi pula ini adalah cek senilai 5 juta. Penginapan di sini yang bisa direnovasi. Total ada 15 bangunan, biaya renovasi keseluruhan. Tepat 5 juta, terimalah ini. Tuan Meng, hari ini adalah hari Li Qiu. Cobalah teh dingin harum yang khusus aku seduh untukmu. Untuk menghilangkan kelembapan. Ayo. Terima kasih Paman Feng Nian. Tuan Meng, saya ingin tahu uang ini. Kapan paling lambat harus dikembalikan kepada Anda ya? Tidak perlu dikembalikan. Meskipun aku tidak yakin apa yang sebenarnya dia pikirkan, tapi aku yakin jika kamu terlibat dengannya. Apa Anda punya syarat tertentu? Kamu harus meninggalkan putriku. Jangan bercanda Tuan Meng. Itu bukan urusanmu. Yang penting bagaimana menurutmu, apakah masa depan desa Sutang lebih penting? Atau putriku? Aku beri waktu 10 detik untuk berpikir. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya habis. Aku benar-benar meremehkan kalian orang kaya. Aku sudah mendapat kuasa dari kakek Zhou dan keluarga lansia lainnya. Menjadi pengacara mereka sekarang, aku resmi memberitahumu. Aku ingin bertemu para lansia ini. Jika kamu tidak setuju, aku hanya bisa melapor polisi. Apa yang kalian lakukan? Jika kau tidak biarkan keluarga bertemu para lansia, aku hanya bisa membawa video salam dari para keluarga. Sebaiknya jangan coba-coba bermain curang. Saya seorang pengacara, saya lebih mengerti hukum daripada kamu. Kakek nenek, apa kabar? Namaku Meng Yuchun. Hari ini saya datang ingin bertanya dulu, ada satu pertanyaan. Apa kalian ingin pindah rumah? Apa kalian ingin pindah? Kami tidak ingin pindah. Bagaimana dengan yang lainnya? Tidak pindah, tinggal di sini nyaman-nyaman saja. Sudah tua. Tidak ingin repot-repot lagi. Lihatlah, mereka semua tidak ingin pindah. Tapi tahukah kalian? Penggusuran panti jompo ini akan digunakan untuk membangun kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah ini panjangnya 30 km dan terhubung dengan kereta bawah tanah di pusat kota Hangzhou. Jika kereta bawah tanah ini selesai dibangun nanti dari Fuchun ke Hangzhou, hanya butuh 50 menit. Anak-anak kalian yang bekerja di pusat kota Hangzhou bisa pulang setiap hari. Apa kalian tahu kenapa? Kereta bawah tanah ini tak kunjung bisa dibangun. Itu karena kalian-kalian yang menghalangi. Sebenarnya pemerintah bisa saja memaksa pembongkaran panti jompo Sunset Red ini, tapi demi kalian, untuk melindungi kakek nenek seperti kalian, pemerintah telah menunda proyek ini berkali-kali. Saat kalian menonton TV setiap hari, tidur-tiduran main catur. Coba pikirkan, ada berapa banyak anak-anak
Ada berapa banyak pemuda setiap hari menghadapi angin dan hujan, mengendarai sepeda motor melewati kemacetan lalu lintas. Karena macet, anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah tepat waktu. Pemuda tidak bisa masuk kerja tepat waktu. Beberapa pasien tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Mungkin saja beberapa dari mereka adalah anak-anak kalian. Hei, Kakek kami ingin melihatmu. Tapi paman di pintu tidak mengizinkan kami masuk. Kami merindukanmu. suara sedikit keras kakek nenek tidak bisa mendengarnya. Ayah mereka bilang kamu bersikeras tidak mau pindah dan tidak mengizinkan aku bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka. Ayah, cepat pindahlah, pengacara Meng sudah mengatur semuanya untuk kalian. Rumah jompo baru. Anda pikirkan dulu lagi. Kalau MRT sudah selesai dibangun, rumah kita pasti naik harganya. Jangan sampai Anda dibodohi dan dimanfaatkan orang. Betul. MRT selesai, rumah kita naik harganya. Aku mau pindah, aku mau pindah, aku mau pindah. Hentikan, jangan diputar lagi, berikan remote-nya padaku. Kamu ngapain, kamu ngapain? Manajer Chen ini bagaimana? Security usir mereka berdua keluar. Jangan sentuh aku, pergi sendiri, jangan sentuh aku. Jangan sentuh, kami pergi sendiri, kami pergi sendiri. Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Ayo pergi cepat. Lepaskan, 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 kamu lepaskan. Lepaskan kamu. Lepaskan. Kakek nenek. Kita lanjut nonton ya. Kemarin Xiao Bao pulang sekolah naik sepeda ditabrak mobil. Dokter bilang harus istirahat di tempat tidur selama sebulan. Ini Xiao Bao harus tinggal kelas. Kalau MRT sudah selesai, Stasiun MRT ada di bawah rumah kita. uang itu penting. Aku ini sedang berbuat dosa. Mama, aku benar-benar tidak punya waktu untuk menjengukmu. Setiap hari kerja menghabiskan lebih dari 2 jam. Masih harus buru-buru pulang masak untuk Dodo, ya sudah. Setiap hari Dodo baru bisa makan hampir jam 8 malam. Anak baik. Aku tidak marah padamu. Salahku semua, salahku semua. Kakek nenek. Kalian semua sudah lihat. Uang yang dijanjikan Manajer Chen pada kalian dibandingkan dengan hasil seperti ini benar-benar sepadankah ya? Mungkin setelah kalian pindah MRT 1-2 tahun, bahkan 3 tahun tidak akan bisa selesai. Tapi selama kalian tidak pindah, MRT ini tidak akan pernah selesai. Kalau begitu anak cucu kalian akan terus menderita seperti sekarang ini. Berjuang setiap hari, tanpa henti, tak ada habisnya. Ini dosa besar. Kita sedang melakukan dosa besar. Kita harus pindah. Kita harus pindah, kita harus pindah. Keluar kerja dari sini. Pergi. Kalau kalian tidak duduk, aku tidak akan peduli lagi. Bagaimana? Apakah perkataan para orang tua tadi tentang pindah sudah direkam? Sudah aku bilang ya. Xiao Shan sangat teliti dalam bekerja. Melihat reaksi para orang tua tadi, semakin merasa bahwa yang dilakukan adalah hal yang benar. Yu Chun. Keinginan mereka adalah agar kereta bawah tanah segera selesai. Rakyat yang berjuang untuk hidup yang lebih bahagia dan indah. Itulah tujuan akhir kita berjuang. Aku tidak percaya kau bisa bilang begitu. Aku pasti tidak bisa bilang begitu. Ini yang Xiao Fu bilang padaku sebelumnya. Masih ada bagian selanjutnya. Kirim video ini ke Direktur Chen. Kalau dia masih tidak mau menyerah, langsung serahkan ke media. Atau publikasikan di internet.
Su Jiafu ini dia yang punya ide, aku yang tanggung resikonya. Kalau ini dipublikasikan di internet, Direktur Chen akan menuntut pelanggaran hak ciptakan. Biarkan saja dia menuntut. Yang penting kereta bawah tanah bisa selesai. Kalau perlu minta maaf, kalau perlu bayar ganti rugi. Bicaranya sangat berani, belajar dong. Halo, Masalah panti jompo sudah selesai belum? belum. Dari nada bicaramu pasti sudah selesai. Kedepannya jangan terlalu ikut campur urusanku. Daripada sibuk begitu, lebih baik pikirkan dari mana bisa dapat uang untuk merenovasi rumah Paman Feng Nian. Aku di sini juga sudah selesai. Bagaimana caranya, dari mana kau dapat uangnya? Uang dari gadai rumah ibuku sebelumnya. Bukannya belum dikembalikan, kali ini kebetulan bisa dipakai. Ayahmu setuju. Dia pasti tidak setuju. Tapi setelah ibu memberinya penjelasan, akhirnya dia memikirkan kepentingan bersama. Oh iya, aku sudah menghubungi tim konstruksi, besok langsung mulai kerja. Besok. Ayahku sudah memberikan gambarnya padamu. Kamu bertemu dengan ayahku. Tidak. Dia mengirim seseorang untuk mengirimkan gambarnya padaku. Untuk skema kali ini perubahannya sangat bagus. Baiklah, aku akan mengirimkan 2 foto dulu, aku kirim ya, aku tutup dulu, dadah. Cepat selesaikan klien-klien ini. Buatkan surat pengacara untuk panti jompo Senja Merah. Oke, Kak. Si Lici. Selamat pagi, Nona Meng. Data panti jompo dari Zhou KAI palsu. Flash disk perusahaanmu. Kamu yang mengirimnya kan? Benar-benar sekelompok bodoh. Kalau begitu kita bicara lagi nanti, oke, aku pergi dulu. Waktu itu aku kebetulan ada di desa Sujiatang, menyelidiki sisu itu. Tentu saja aku harus mencari cara untuk menjauhkanmu. Seru ya, kenapa selalu ingin mengincarku? Kali ini sudah aku maafkan kamu, mengingat kamu sudah meminta maaf pada Xiao Fu. Tapi lain kali, jika ada lain kali, kamu jangan harap bisa bertemu aku lagi. Xiao Fu, siapa sih itu? Jiap Yukin Kuyu Yang Menyelamatkan Pieni Denggen Menger Bankin Diri. Bukan juga pahlawan yang membela keadilan. Dia hanya seorang playboy yang berdandan rapi, mengerti. Di depan godaan dia akan menunjukkan wajah aslinya. Itu prasangkamu. Kamu tidak percaya ya? Apa, tunjukkan padaku. Kamu mau main apa lagi? Jangan buru-buru. Ayo, aku ingin melihat. Sifat asli petani. Kerakusan akan uang tidak akan pernah berubah. Xiao Meng, kamu yang mengajariku. Jangan percaya pada apa yang dilihat mata, karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik apa yang dilihat. Kamu maksud apa? Xiao Fu bilang padaku uang ini. Anggap saja sebagai maharku saat menikah, kamu tidak perlu memberikannya lagi. Mahar. Ia jangan bohong padaku.
Dia menunjukkan skemamu padaku sekalian memberitahuku. Kamu akan memberinya uang dan bertanya apakah aku mau. Aku bilang ambil aja, kenapa nggak mau. Lagian nanti semua barang kita juga jadi punyamu. Kamu malah bantu dia ngincar uangku. Aku kasih tahu ya. Seumur hidup kamu jangan harap bisa pacaran sama petani. Petani, kenapa kok kamu merendahkan petani? Kalau nggak ada petani, aku udah jadi makanan ikan. Petani memang ada kekurangannya, tapi mereka tulus dan nggak munafik. Mereka kurang uang ya bilang aja mau kaya, siapa kayak kamu? Bilangnya bikin perusahaan buat balas budi ke masyarakat. Demi masa depan rakyat. Kamu cuma munafik dan pengen cari uang aja. Gimana aku munafik, aku ini ngandalin diri sendiri. Nenek moyang orang Tionghoa itu petani, nenek moyang keluarga kita juga petani. Bahkan bukin favoritmu itu juga ditemukan sama petani. Shenong yang nemuin kamu nggak tahu ya. Shenong itu apa? Shenong itu pemimpin suku. Suku itu apa? Suku itu kayak desa, dia itu kepala sekelompok petani. Benar-benar petani. Pemimpin suku itu bangsawan, ngerti nggak? Pakai ini aja bisa ambil uangnya. Kalau nggak bisa diambil itu namanya uang. Setelah dapat uang segitu banyak, kita bisa wujudkan impian besar. Kamu antusias banget sih, emang ada hubungannya sama kamu? Kenapa nggak ada hubungannya sama aku? Kalau kakak Chun tahu kamu ambil uang ini, dia bakal. Dia nggak bakal keluarganya kan kaya. Uang segini emang nggak ada artinya buat dia. Ini masih dikit ya? Su Jiafu. Chun, kamu duduk dulu istirahat bentar. Pergi. Kembalikan. Chun, dengerin aku dulu. Kamu itu orang paling nggak punya malu yang pernah aku temui. Kalau punya malu bisa bawa orang hidup lebih baik. Kalau aku punya malu, aku nggak bakal berani ngecup kamu. Dulu aku kira kamu cuma sesekali pakai akal licik, nggak ikutin jalan biasa. Tapi sekarang kelihatan kamu nggak punya batasan. Kamu nggak cuma mempermalukan aku tapi juga semua petani. Ini sama petani. Sekarang kamu punya dua pilihan, kembalikan cek atau putus. Nggak sampai segitunya kali. Cara kamu terima uangnya udah difoto sama bapakku. Ayahmu tidak merekam videoku. Kemana harga dirimu, aku tidak percaya. Tanpa 5 juta ini penginapan ini tidak akan bisa dibangun. Tanpa 5 juta ini apakah desa Sujia datang akan runtuh? Kembalikan uangku, kembalikan cekku. Jangan membuatku merendahkanmu. Bukan ini. Chun masih bisa dibicarakan. Apa yang kamu lakukan, Xiao 11? Su Shanxi, jangan bikin masalah. Apa? Aku sudah selesai denganmu. Tunggu aku. Orang yang tidak punya prinsip dan tidak peduli cara, untuk apa dia? Dia juga bukan untuk dirinya sendiri, anggap saja melayani rakyat. Aku sangat marah. Keluargamu kaya, mungkin kamu merasa 5 juta itu sedikit, tapi tahukah kamu? Apa arti 5 juta bagi kami? 5 juta ini mungkin bisa mengubah nasib seluruh desa Sujia datang. Bagaimana kalau kamu kasih Xiaofu kesempatan lagi? Sudah, jangan membelanya lagi. Kalau terus begini kita bahkan tidak bisa berteman. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Xiao Ju. Lihat, kalau kamu punya uang cepat keluarkan. Lihat, aku sudah mengeluarkan semua kartu ini. Kalau kamu punya uang simpanan cepat keluarkan. Jangan biarkan Xiao Fu mengumpulkan uang sendiri, tidak pantas ini. Kamu benar-benar sampah. Siapa yang dekat denganmu pasti sial. Xiao Fu dan pengacara Meng sudah sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa membuat mereka berdua jadi begini? Pergi minta maaf ke pengacara Meng, bawa dia kembali. Apa salahnya Xiao Fu menerima cek? Meng Yuchun terlalu bodoh. Wanita ini suka berdebat, setiap hari bicara tentang harga diri. Apa gunanya harga diri? Apakah harga diri bisa membangun gedung ini? Dasar anak kecil. Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu yang bikin masalah. Masih bilang pengacara Meng keras kepala. Bukan kamu yang punya utang rentenir. Apakah Xiao Fu bisa menandatangani cek ini? Jangan selalu menyalahkanku kalau ada masalah. Kamu juga introspeksi diri aku kenapa? Kalau kamu bisa seperti ayah Meng Yuchun, aku tidak akan perlu pinjam uang rentenir. Lihatlah dirimu selama ini, jadi apa kamu? Anak kecil, apa yang kamu bicarakan, kemarilah. Apa-apa masuk-masuk ayah-ayah.
Ini sistem yang mereka desain sekarang. Ini gambar efek antarmukanya. Penginapan tanpa manusia. Tidak ada yang tinggal di sini. Bukan ini homestay tanpa staf. Tanpa staf berarti hanya ada tamu, tidak ada pelayan. Ini adalah arah perkembangan hotel di masa depan. Sama seperti supermarket tanpa staf milikmu. Bahkan lebih canggih dari sistem supermarket itu. Bagaimana pendapatmu tentang model tanpa staf ini? Saya membaca beberapa artikel wisatawan di internet. Alasan mereka memilih menginap di homestay tidak lain adalah untuk menjauh dari keramaian kota. Menikmati suasana yang tenang dan damai. Jadi ruang bersama seperti homestay ini. Yang paling penting adalah privasi. Lanjutkan. Saat ini saya sedang mengembangkan sebuah sistem, termasuk pemesanan kamar secara online oleh tamu, check-in mandiri saat tiba di hotel, dan pengaturan personalisasi kamar, serta layanan seperti transportasi makan dan laundry. Semua layanan bisa diatasi. Yang paling penting dalam seluruh proses ini, tidak terlihat satupun pelayan. Xiao Shan, bisakah kamu menjelaskan lebih detail? Saya akan langsung mempraktikkannya untukmu, ayo. Pertama, tamu memesan kamar secara online. Mengunggah KTP lalu tiba di pintu hotel. Cukup dengan pengenalan wajah atau pemindaian kartu KTP. Pintu hotel akan otomatis terbuka jika pemilik sedang keluar. Pada saat itu, tamu masuk ke kamar. Telepon video akan otomatis terhubung. Pemilik rumah akan memberitahumu di mana kartu kamar diletakkan. Kamu hanya perlu mengambil kartu kamar dan langsung bisa menginap. Jika membutuhkan layanan lain, langsung datang ke kamar. Di sana ada komputer yang bisa menyelesaikan semuanya. Seperti suhu AC. Volume TV dan suhu air mandi. Termasuk warna dan kecerahan lampu. Semua bisa diatur melalui komputer dan data ini bisa diikat dengan data tamu Dan diunggah ke server, jadi lain kali kamu datang. Meskipun tidak menginap di kamar yang sama. Kamar baru akan membaca data tersebut. Kamu membuatku ingin mencobanya. Dan semakin banyak tamu yang menginap, pengalaman pengguna di server akan semakin banyak dan semakin baik. Dan saya punya satu ide lagi. Kalau dana cukup, aku juga berencana buat satu set Sistem kontrol suara cerdas. Jadi kamu bisa langsung ngobrol sama komputer, gak perlu operasi lagi. Aku pengen tahu berapa biaya buat ngerjain semua ini. Paling gak segini. 20.000 masih bisa diatur. 200.000. Ini udah harga modal terendah. 300.000 tambah 200.000, 500.000. Ngebangun satu penginapan aja butuh 500.000. Ini. Xiao Shan, Xiao Fu, kamu juga di sini. Ada masalah? Apa yang terjadi? Paman Feng Yan udah mukul Cao Buju. Langsung diusir keluar. Kenapa kamu ngejar-ngejar aku sekarang sama kayak kamu? Juga gak punya rumah. Untuk kita berdua. Sekarang kayak anjing liar. Kalau gitu, kamu panggil aku sekali. Aku bakal terima kamu jadi adik. Oke. Kalau gitu aku anggap kamu udah panggil. Aku Cao Buju. Kamu Cao Erju. Cao Erju, ayo. Cao Buju siapa? Siapa? Selamat pindah rumah, selamat ya. Bersulang.
Jujur kamu rencana tinggal di gunung terus. Masa sih? Pas aku baru naik gunung, teman aku nelpon mau ngapain gitu. Waralaba makanan dalam 3 tahun. Toko fisik mencapai 1.000. Terus IPO. Aku mikir aku bersihin pondok kecil ini. 2 hari ini ke kota buat ngobrol sama dia. Bujuk kasih aku HP kamu. Ngapain? Nelpon orang itu proyek bagus gini. Masa kita gak ikut investasi? Iya kita jadi franchise pertama cepat kasih HP-nya. Kita cari uang bareng itu. Bukan kalian berdua termasuk dia kalian ini. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Next time aku bikin usaha kecil-kecilan. Ayo kita main bareng jangan buru-buru. Sampai segini aja aku udah males ngomong sama lu. Sampai terdampar di tengah hutan masih aja ngegombal. Sudah-sudah jangan bahas dia lagi. Lu lupa dulu gimana lu ngomong sama aku. Pulang-pulang langsung ke rumahku terus. Lupa. Aku sih mau. Tapi sekarang bapakku nggak ngizinin aku pulang. Semua orang di kampung ini ketemu aku. Kayak aku ngerusak kuburan leluhur mereka pengennya makan aku. Menurutmu aku betah tinggal di sini? Ciao Buju. Pas lu promosiin proyek Fortune Mountain Villa ke semua orang, lu bilang bagus banget sekarang ada masalah. Lu mau kabur nggak mungkin. Xiao 11 jangan bahas dia lagi. Ada juga salahku. Jadi kita harus bareng-bareng. Nyelesain masalah ini. Masalah aku juga pengen nyelesain. Tapi aku ngapain sekarang? Aku nggak punya apa-apa. Dulu Huang Gongwang datang ke sini juga nggak punya apa-apa. Kenapa nggak belajar dari leluhurmu bertahan? Siapa tahu dalam sebulan kita bisa nemuin jalan buat cari duit. Nemuin jalan buat kaya di tengah pegunungan ini. Sekarang aku mau gali lubang terus lompat masuk. Lu siram air aku bisa tumbuh percaya nggak? Lu aja tiap hari di sini bareng kita. Tiap hari aku pukul lu. Lumayan juga buat hiburan. Apalagi bapakmu. Sama orang-orang yang punya prasangka sama lu. Lu harusnya makin bertahan. Bikin sesuatu buat buktiin ke mereka. Masalahnya, aku nggak tahu bisa ngapain. Ada juga Xiao Fu lu kan banyak ide. Mending lu kasih aku tugas. Aku kerjain aja. Mending lu sekarang mikir. Gimana caranya ngumpulin duit buat renovasi rumah? Malingin duit ibumu. Lu ngatain siapa? Aku nggak ngatain siapa-siapa duit Xiao Shan 500.000. Bukan di tangan Tante Min ya. Nggak mungkin ibuku tuh. Ibuku tuh pisiu. Uang sampai ke dia. Cuma pernah lihat masuk pernah lihat keluar nggak? Nggak pernah makanya nyuri jelaslah. Kita kan dekat sama Tante Min. Ambil uang dari kantong Tante Min, bisa dibilang nyuri nggak sih? Paling cuma pinjam sementara. Pergi. Ini nggak bisa. Kalau Tante Min tahu aku nyuri uangnya, aku nggak bakal bisa nikahin Xiao 11 seumur hidup. Kapan kamu mau nikahin aku? Aku harus lunasin utang Sanyu dulu. Kalau udah lunas, aku nikahin kamu. Cepetan cari uang dong. Ada nggak sih semangat usaha? Ada nggak sih semangat maju lagi ngomongin hal penting nih? Bicara soal uang. Kartu itu selalu di dompet ibu. Dia bawa terus gimana aku ambil. Nanti kalau ibu mulai nyanyi aku ambil dompetnya dari sini. Kamu sambut di sini cari kartu itu. Kenapa harus masuk pas dia nyanyi? Dia cuma nyanyi pas keramas matanya nggak bisa dibuka. Kalau gitu kamu ambil kartunya aja di dalam. Kenapa harus ngasih dompetnya keluar biar aku yang ambil? Kartu yang kamu ambil kamu juga terlibat. Ini nggak ada yang bisa kabur. Aksi.
Dari yang aku tahu soal ibu dia pasti udah mindahin uang itu ke kartu gajinya dia takut. Kalau keluarga Sanyu ngeblokir kartu itu, uangnya bakal hilang. Jadi kamu harus ambil kartu gaji itu. Yang dari Bank Pertanian. Tahu pinnya nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu pin bukannya kita nyuri percuma. Biasanya pin itu tanggal penting kayak ulang tahun. Atau tanggal pernikahan nggak ulang tahun ibu ya ulang tahun aku. Walaupun kamu nggak masukin kartu kamu tetap terlibat. Jangan berharap bisa lolos cepat. Ulang tahun ibu 640.208. Bukan itu ulang tahun aku. Aku tahu. Masih salah. Tunggu. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau salah lagi kartunya bakal diblokir. Nanti kalau ibu dapat kabar kita semua hancur. Menurut kamu ulang tahun ayah. Ikuti hari peringatan pernikahan orang tuaku menurutmu dia akan pilih yang mana? Aku rasa dia tidak akan memilih keduanya. Bukankah ibumu selalu bilang kalau pria itu tidak bisa diandalkan? Kamu tidak mengerti dia cuma bicara begitu saja. Sebenarnya dia sangat peduli pada ayahku dan pernikahan mereka. Lihat saja ayahku sudah hilang selama 13 tahun. Tapi dia juga tidak mengurus perceraian. Menurutmu apakah dia peduli pada ayahku sebagai seseorang? Atau tentang pernikahan mereka? Aku tanya kamu selama bertahun-tahun ini. Apa ibumu pernah mencari ayahmu? 2 tahun pertama dia mencarinya tapi tidak ketemu. Setelah itu dia tidak membahasnya lagi. Aku rasa ibumu seharusnya masih peduli pada ayahmu. Dia sedang menunggu ayahmu pulang. Aku juga rasa itu, seharusnya hari ulang tahun ayahmu. Mengapa? Pertama-pertama, apa yang kamu pikir benar seringkali salah. Kedua, ayahku pernah mencuri uang ibuku. Pasti dia tidak akan menggunakan tanggal yang diingat oleh ayahku. Pasti akan menggunakan yang tidak ia ingat. Hari peringatan pernikahan. Sedang dalam proses harap tunggu sebentar. Banyak uang sekali. Xiaoxi. Apa yang terjadi Xiaoxi? Kenapa kamu memukul aku? Bukan apa-apa Xiaoxi, kalau ada sesuatu ceritakan padaku. Selama bertahun-tahun ini, ibuku membesarkanku sendirian. Apa yang dimiliki anak-anak lain dia selalu memberikannya padaku. Sendiri tidak tega makan, tidak tega membeli pakaian. Bekerja keras pagi-pagi buta sampai larut malam untuk menjual tahu. Sekarang aku bahkan mencuri uangnya. Bukan. Xiaoxi. Ini bukan mencuri. Kita hanya meminjam. Nanti pasti kita kembalikan.
Kalau begitu kamu harus berjanji-janji akan mengembalikannya. Aku berjanji pasti akan mengembalikannya. Sejak aku masih kecil. Setiap pagi saat aku bangun dan memanggil ibu. Jawabannya selalu sama. Ibu, Xiaoxi, sekarang ibu akan pergi mengantar tahu. Tidurlah sebentar lagi. baiklah. Dia selalu memasak semangkuk sup tahu untukku, lalu memelukku dan menidurkanku. Menceritakan kisah untukku. Ayo. Setiap hari semangkuk sup tahu. Xiaoxi kita akan tumbuh seperti tahu, putih dan lembut. Ibu, mengapa makanan lain memiliki warna, tapi tahu tidak? Sebenarnya, dulu tahu adalah hal tercantik di dunia ini. Memiliki 7 warna. Bukankah pelangi yang memiliki 7 warna? Itu adalah cerita lama sekali. Hanya tahu yang memiliki 7 warna. Dan tahu sangat langka. Banyak orang belum pernah melihat tahu, jadi secara alami tidak pernah melihat warna yang begitu indah. Lalu suatu hari, pelangi menceritakan penyesalan ini kepada tahu. Dan tahu memberikan warnanya yang paling indah kepada pelangi. Mengapa? Karena pelangi tergantung di langit. Semua orang hanya perlu menengadah dan bisa melihat pelangi 7 warna yang indah. Lalu tahu, sejak saat itu, menjadi putih. Kamu bilang kalau ibuku sudah tua, tidak bisa membuat tahu lagi. Apakah aku tidak bisa makan semangkuk sup tahu itu lagi? Xiao 11. Setelah ibumu tua, kita akan membuat tahu bersamanya, dan kita juga akan membuat sup tahu yang belum pernah dia makan. Tahu apa? Tahu pelangi. Ibumu seperti tahu. Kamu seperti pelangi. Tahu memberikan warnanya yang paling indah. Semua diberikan kepada pelangi. Ketika tahu sudah tua pelangi, kita akan mengembalikan semua warna itu kepada tahu. Seperti kita. Kita akan bersama-sama memberikanmu AMA, sebuah tahu pelangi. Dan merawatmu sampai akhir hayat, oke? Apa kamu benar-benar bersedia merawat AMA sampai akhir hayat? Aku bersedia. Siapa itu? Apa Su Jingshan ada di sini? Xiao Shan, ada orang yang mencarimu. Aku datang, siapa yang mencariku? Polisi ini dia. Dia yang mencuri uangku. Teman polisi, buktinya jelas. Dia Su Jingshan, cepat tangkap dia untukku. Hukuman penjara teman polisi. Sandi dimasukkan olehku, rekening juga kualihkan olehku kalau mau menangkap-tangkap aku. Dasar anak mati kau. Kau bersekongkol dengan orang luar untuk mencuri uang ibumu sendiri ya? Aku akan membunuhmu, dasar anak mati yang tidak tahu diri. Mama Bibi. Nyonya Yao, tenang dulu. Jika kamu yakin ingin melaporkan Su Jingshan atas pencurian,
Maka sebagai tersangka dalam kasus ini Sushansi Akan dipanggil sekre bersamaan. dan juga akan dituntut secara bersamaan. Tidak. Xiaoxi telah ditipu olehnya. Aku tidak ingin menangkap Xiaoxi, aku hanya ingin menangkap Su Jingshan. Tangkap Su Jingshan, tidak teman polisi. Tas pinggang itu aku yang mencurinya. Tangkap kami berdua bersama-sama. Apa kamu ingin mati? Apa kamu begitu ingin bersamanya? Baiklah, aku mengabulkan permintaanmu. Teman polisi, tangkap mereka berdua. Aku tidak peduli lagi. Teman polisi, Xiao Chun, apa yang harus dilakukan? Cepat pikirkan sesuatu. jangan panik, aku adalah pengacara dari pihak terkait. Bagaimana sekarang permasalahan ini ditetapkan? Pada akhirnya masalah ini hanyalah perselisihan keluarga. Tapi jika Nyonya Yao bersikeras melaporkan pencurian, kami hanya bisa memprosesnya sebagai kasus. Tapi setelah diproses, keduanya mungkin akan dihukum penjara. Bibi Yao, kamu sudah mendengar konsekuensi yang dikatakan polisi. Ayo kita bicarakan di luar. Tante Yao, jangan menangis dulu. Tante Yao, tujuan Anda adalah untuk mendapatkan uang itu, kembalikan. 300.000. Itu bukan jumlah kecil. Anda bilang saya harus bangun pagi-pagi dan bekerja keras, berapa banyak tahu yang harus saya giling? Baru bisa dapat 300.000 itu. Tentu saja saya harus mendapatkan uang itu kembali. Uangnya di mana? Saya tidak tahu. Anda harus tanya Xiao Shan dan Xiao 11. Bicara lebih keras, saya sarankan Anda Su Jiafu. Cepat kembalikan uangnya, kalau tidak Tante Yao akan serius. Anda semua tidak akan bisa kabur. Dengarkan saya dulu. Uang ini bukan untuk dihambur-hamburkan tapi untuk mengaktifkan kembali proyek penginapan Fuchun Shanju. Tante Yao, dengarkan saya. Kenapa Anda masih tidak mengerti? Jika Anda benar-benar melaporkan pencurian, Xiao 11 harus masuk penjara. Dan jika masalah ini menjadi besar, semua orang di desa akan tahu Xiao 11 membawa Xiao Shan untuk mencuri kartu Anda. Menurut saya, cepat suruh mereka kembalikan uangnya dulu, lalu berbaris dan bersujud minta maaf kepada Anda. Bagaimana? Xiao Chun. Apakah Anda tidak bisa melakukan hal yang sesuai aturan? Semakin cantik. Cepat bilang. Bisakah Anda bantu saya bicara dengan Bibi Min? Uang yang dipinjam itu bisa dikembalikan beberapa bulan lagi. Sudah selesai. Masalah Tante Yao Anda sendiri yang bicara, saya tidak bisa. Bukan dia sedang marah sekarang. Bahkan ingin membunuh saya. Saya sendiri tidak nyaman bicara. Bagaimana kalau Anda pinjamkan saya 500.000? Jika warga desa lain juga ingin mengubah penginapan, apakah Anda masih akan meminjam uang dari saya? Ubah satu dulu, satu persatu. Memikirkan terlalu jauh akan membuat pikiran Anda. Anda ini tidak berpikir terlalu jauh, Su Jiafu. Kamu bahkan tidak memikirkan hal yang ada di depan mata. Belum memikirkan, semuanya sudah mulai bertindak. Ini namanya tindakan buta dan gegabah. Tidak gegabah, semuanya sudah dipikirkan kecuali uang. Apakah kamu sudah mengajukan izin untuk mengubah rumah jadi penginapan? Rumah sendiri masih perlu izin. Jika kamu mengubah tampilan rumah, setidaknya harus mengajukan izin. Hal dasar seperti ini saja kamu tidak tahu. Ini namanya sudah memikirkan semuanya, Su Jiafu. Pacar saya yang tahu saja sudah cukup. Kalau tidak, kamu bisa bantu urus izin perubahan ini untuk saya. Tidak tahu malu. Bibi Min, ada apa? Saya datang untuk melihat Anda. Siapa yang menyuruhmu datang? Jangan marah dulu, saya datang khusus untuk minta maaf. Keluar, kalau tidak keluar kamu harus kembalikan uangnya. Jangan buru-buru, dengar dulu saya. Uang ini. Anda lihat Terju sudah disimpan di bank. Bunga ini tidak bisa menyaingi inflasi. Uang di tangan semakin lama semakin panas. Lebih baik Anda menginvestasikan 300.000 ini. Investasi. Lubang yang kamu dan Cao Buju gali ini sudah mengubur banyak orang seperti Wang Qitu.
Saya satu-satunya di desa yang punya uang belum terjebak. Sekarang kamu masih mau menarik saya ke lubang. Apa maksudmu? Saya benar-benar bermaksud baik Anda tahu. Proyek ini dirancang oleh ayah Xiao Chun. Ayahnya itu orang terkaya dan pengusaha besar. Urutan ke-113 di seluruh negeri. Urutan ke-113 di seluruh negeri. Itu kan tidak terlalu kaya. Ya jadi Anda bilang. Proyek ini dirancang langsung oleh ayahnya. Apakah tidak akan untung? Bos besar seperti ini bisa datang ke desa kita untuk investasi proyekmu. Dia bahkan pernah tinggal di desa kita. Dan makan di toko Anda. Itu orang tua yang mengajak Sudingdong makan malam waktu itu. Ya dia datang untuk meninjau proyek ini. Astaga, bos besar seperti ini bisa datang ke toko saya. Anda tinggal menunggu bagi hasil jika rugi. Nanti saya pasti akan mengganti Anda. Saya tidak percaya. Mertuamu sudah kaya seperti itu. Kenapa kamu tidak meminjam darinya? Sebenarnya dia sudah memberikan cek 5 juta langsung ke tanganku. Tapi Chun Chun tidak membiarkan aku mengambilnya. Dia bilang uang sebelum menikah tidak boleh digunakan, ini namanya harga diri. Setelah menikah baru bisa digunakan sesuka hati. Menurutmu apakah dia sedikit keras kepala? Dia benar-benar memberimu 5 juta benar. Chun Chun merobek cek itu robek. Kalau tidak percaya kamu bisa tanya Paman Feng Nian. 5 juta dirobek. Ya ampun. Chun Chun punya uang sebanyak itu. Tidak, aku tetap tidak bisa investasi. Aku seorang wanita lejang sedangkan Chow Feng Nian sudah punya istri. Kalau aku investasi padanya orang lain akan berpikir, aku tertarik padanya. Kamu bisa investasi atas nama Xiao Xi. Jangan sebut dia anak itu sudah berkhianat. Sekarang dia hanya mendengarkan Su Jingshan. Dia seperti serigala yang tidak tahu terima kasih. Jangan marah dulu. Lihat dulu video ini sebelum mengambil keputusan. Saya akan perlihatkan video ini dulu. Apa ini? Maaf ibu. Selama belasan tahun ini, ibu sudah bekerja keras membesarkan aku. Bangun pagi-pagi dan pulang malam untuk jual tahu demi uang. Memberikan aku kehidupan yang baik. Aku malah mencuri uang ibu. Aku minta maaf. Tapi ibu harus percaya pada kami. Uang ini adalah pinjaman dari aku dan Xiao Shan. Kami berdua akan segera mengembalikannya. Ini Bibi Min. Maaf saya sudah melakukan hal seperti ini. Tapi saya berjanji. Saya pasti akan membuat tahu pelangi untuk ibu. Setelah ibu tua nanti, saya dan Xiao Xi akan merawat ibu dengan baik. Saya akan memperlakukan ibu seperti ibu kandung sendiri. Ibu maafkan kami. Maaf? Omongan anak kecil saja kamu percaya. Kami tidak ngomong sembarangan. Ibu lihat ini apa? Apa ini? Ini tahu pelangi yang kami buat untuk ibu. Ibu coba. Ibu. Seluruh hidupmu telah kau berikan padaku. Kau adalah pelangi terindah di hatiku. Coba cicipi. Benar-benar membuat tahu pelangi, aku akan mencicipi dulu. Silakan. Apa ini? Rasanya tidak enak. Bibi Min kalau tidak enak bisa diperbaiki, tapi penampilan dan makna tahu ini sangat bagus. Kami ingin menjadikannya sebagai hidangan andalan di penginapan tanpa staf. Bibi Min, bagaimana cara membuat tahu pelangi yang sebenarnya? Kami bisa membeli resep rahasiamu. Beli apa? Di dunia ini tidak ada hidangan bernama tahu pelangi. Xiao Chun sebenarnya kali ini. Aku sudah berjanji pada sekretaris Zheng dan ayahku harus membersihkan kekacauan ini. Sekarang sudah ada solusinya, tapi tidak ada uang, itulah mengapa aku. Mengapa tidak memberitahuku sejak awal? Karena aku merasa kamu pasti akan mendukung dan mengerti. Kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu telah menjualku. Xiao Chun, menurutmu? Apakah aku punya pemikiran yang begitu dangkal?
Sejujurnya aku merasa cinta kita adalah yang paling tinggi, Apa itu cinta tertinggi? seimbang, penuh dengan nurani. Apakah aku salah masuk ruangan? Awalnya kira, ini adalah kasus yang akan dihukum mati segera. Tapi sekarang terlihat seperti perdamaian di luar pengadilan. CEO Ye, terima kasih untuk tehnya. Kalau minta maaf harus ada kesungguhan. Ajak aku dan Direktur Men makan enak. Mungkin kantor kami akan mempertimbangkan untuk menyetujui perdamaian di luar pengadilan antara kamu dan Direktur Men. Benar, terima kasih CEO Ye. Mau makan apa, aku akan pesan sekarang. Aku sudah memesan tempat di restoran Wenting. Kamu pergi dulu untuk memesan makanan. Baiklah, aku pergi dulu, nanti ketemu. Mengapa kamu pesan restoran mahal? Bagaimana dia bisa membayarnya? Xiao Chun jangan lemah pada pria. Harus membuat mereka tunduk. Agar tidak membuat masalah, dengarkan aku. Kepala Singa Jurus Naga. Perdebatan di Gunung Hua. Ini pesananmu atau pesanan Jin Yong? Pesanan Pak Ye. Xiao Chun. Harus direnovasi dari tulang dan otot. Baru bisa mendapatkan kehidupan baru. Benar juga, kehidupan baru memang harus dimakan. Mau jadi koki atau hidangan? Ini pilihan besar dalam hidup. Terima kasih atas doa Pak Ye. Saya mau jadi hidangan Xiao Chun. Bagaimana cara makannya terserah Anda. Omonganmu manis, kenapa aku harus percaya? Kamu punya catatan buruk, tidak bisa dipercaya. Saya janji lain kali. Lain kali ada cek, kamu pasti akan masukin ke kantong. Saya akan masukin ke kantong Xiao Chun. Pasti cek palsu. Sudah cukup, kalian bisa berhenti. Bisakah kita makan dengan tenang? Saya juga setuju makan dengan tenang. Minta maaf dengan tulus. Sekretaris Su, kamu bisa bayar dulu. Harus dia yang bayar. Ya, saya yang bayar. Tidak masalah, tidak masalah. Makanan ini minimal 2.000, kamu juga pesan minuman. Di kartunya tidak ada uang. Saya benar-benar tidak mengerti kamu. Raja petani yang tidak bisa bayar makan. Apa yang kamu suka darinya? Saya kasihan padanya. Meskipun cara dia melakukan sesuatu tidak saya suka, tapi dia selalu memikirkan orang lain, itu cukup baik. Dari semua orang yang mengejar kamu, para elit dan anak keluarga kaya. Mereka juga punya kualitas itu, tapi kamu tidak peduli. Menolak semua, tapi raja petani ini sangat dicintai. Para elit dan anak kaya itu, saya sudah terlalu sering melihatnya sejak kecil. Mata mereka penuh dengan kesombongan. Ketika melihat saya, mereka hanya berusaha keren atau berpura-pura serius. Saya sangat bosan, tapi dia berbeda. Kamu lihat, dia tampaknya tidak takut apapun, tapi dia penuh belas kasihan pada yang lemah. Pada yang kaya dan berkuasa dia tegas. Kamu tidak tahu, pertama kali dia ke rumah saya, tidak lama dia langsung minta pinjam uang ke ayah saya. Saat itu saya langsung kagum padanya. Katanya mau direnovasi dari tulang dan otot. Kamu lihat, kamu tersesat lagi. Aku tidak tersesat, kamu tidak merasa. Kadang-kadang aku sangat mirip dengannya. Semakin mirip dua orang, semakin tidak cocok untuk jatuh cinta. Dua landak semakin dekat, semakin saling menyakiti. Cinta dua landak. Bukan dengan ciuman dan pelukan, tapi dengan saling memahami. Aku keluar sebentar. Sudah selesai belanja. Kalau aku sudah selesai membayar, Di kartu tinggal 1.000 lebih. hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Bahkan satu kali makan pun tidak mau traktir, ini maafmu. Kamu bilang saja. Apakah kamu mau menerima maafku? Kamu mau apa? Mr. Ye, temanmu bilang kamu yang bayar. Teman siapa yang bilang? Dia bilang namanya Mr. Nong. Dia bilang aku yang bayar, ya bukankah sudah kukatakan padamu? Harus Mr. itu yang bayar.
Koko pengacara Meng juga bilang, kamu sendiri yang minta bayar. Meng Yuchun. Pengkhianat sialan. Pan Jinlian yang lebih mementingkan cinta daripada teman. Membawaku kabur ini maafmu. Aku memberitahumu rencananya lebih dulu daripada sebelumnya dia menerima cek. Sudah ada kemajuan aku meminta maaf dengan tindakan nyata. Boleh. Boleh apa? Ye Nian datang cepat pergi. Aku. Terima kasih Mr. Ye yang mentraktir, jangan sia-siakan makanan itu, ingat bungkus. Su Jiafu, kamu si raja kecil. Kamu tunggu saja. Kamu di sini, 80 derajat, 81 derajat. Ini mau bikin tahu apa? Atau bikin bom atom diam? Kenapa tidak mengeras? Ya gagal lagi. Berarti, seumur hidupku, tidak akan melihat tahu pelangi. Kamu masih berani mengeluh. Kalau bukan karena kamu, kita semua bisa dengan mudah mengubahnya menjadi homestay. Kamu tahu tidak? Kalau begitu aku tidak mengeluh. Aku usul boleh tidak taruh. Uang saja bisa dicuri. Gak bisa sembunyi-sembunyi belajar bikin tahu ya. Nyolong belajar. Pas Tante Min bikin tahu, siaga satu pintu tertutup rapat. Nyamuk atau tikus hidup aja gak ada. Lo mau nyolong gitu? Ya udah habislah. Pak Ye, saya seharusnya gak kabur bayar. Tapi lo gak perlu balas dendam gini dong, ngomong setengah-setengah bikin saya nahan semalaman. Sekarang bisa ngomong gak siapa yang mau nuntut saya? Lo ingat kasus penggusuran panti jompo itu gak? Para keluarga lansia itu. Bukan itu kepala panti Chen. Video dia marahin lansia. Sama hal-hal dia manfaatin lansia. Disebarin online, sekarang dia jadi simbol kepala panti jahat, dipecat sama rumah sakit. Ini bukan saya yang sebarkan, ngapain dia nuntut saya? Video itu keluar dari lo. Selain itu dia mau nuntut lo buat bikin kesempatan jelasin ke publik dan balikin nama baiknya. Harusnya dia nuntut orang yang ngepost artikel itu. Dia kan dipecat ditambah berita-berita itu. Sekarang dia udah masuk daftar hitam industri. Ya, tuntut rumah sakit lewat arbitrase tenaga kerja. Sebelum rumah sakit memecatnya, mereka janji kasih kompensasi lumayan. Kepala panti Chen juga setuju. Tapi siapa sangka setelah dia resign, uang itu gak kunjung cair. Malah rumah sakit nyebarin artikel, bilang dia nipu dan korupsi. Buat cuci tangan. Jadi kepala panti Chen gak bisa kerja lagi. Sekarang dia cari saya lewat orang. Mau nuntut lo buat balikin nama baiknya. Dia gak tahu hubungan saya sama lo. Kepala panti Chen, Pak Ye. Lansia ini kayaknya pernah saya lihat. Dia ibu kepala panti Chen. Pak Ye, kenapa dia di sini? Kepala departemen Meng, partner saya. Sebenarnya kepala panti Chen itu anak yang sangat berbakti. Dulu dia kerja di rumah sakit besar. Tapi karena ibunya kena Alzheimer, di rumah cuma dia sendiri. Agak gak harus masukin ibunya ke panti jompo. Dan bisa rawat ibunya tiap hari, dia resign.
di posisi dokter spesialis di rumah sakit besar. Beralih profesi menjadi direktur panti jompo selama bertahun-tahun ini. Untuk mengobati berbagai komplikasi ibunya, dia sudah menghabiskan semua tabungannya. Nona, kenapa kamu? Apa kamu sedang menghadapi masalah sulit? Direktur Chen, kamu menuntut saya. Tidak akan ada peluang menang sama sekali. Hanya akan membuang waktu dan biaya pengadilan. Tapi saya jamin, saya bisa membantu kamu mendapatkan dengan syarat kamu meminta saya sebagai pengacara kamu.